Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita mulai aja ya. Udah jam mendekat 8.20. Kita mulai materi pagi ini. Udah siap semua ya? Udah. Oke. Share screen dulu. Oke, layarnya udah tampil ya? Udah. Ada yang baru masuk lagi 2 orang. Oke, kita mulai ya. Nomor 1. Manakah di bawah ini yang nilainya kurang dari 99? Ya, silakan. Contoh-contoh ya, yang satu. Ini 100% kan per 100 ya, dicoret aja ya. Jadi 60 dikali 2, ini 120. Yang diminta yang kurang dari 199 ya. Ini berarti salah. Oke, lanjut coba. Mana dapatnya? Ada yang dapat? Ya, ada yang udah dapat? B per 100%, 0 sama 0-nya 2 dicoret ya. Sorry, persen. Ini berapa yang dapat ini? 120 juga. 120 juga. Ini 20% kurangnya ya, 20% kurangnya. Jadi 100% dikurangi 20, jadi 80% gitu ya. Lo kok nggak coret nih? Oh. Ya, kan 20% kurangnya gitu ya. Berarti cuma 80%. 80% dikali 150. Ini coret. Ini 120 juga ya. Lalu? Ini 20% lebihnya. Jawabannya C. Gimana caranya ngitungnya, Anggi? sama kayak yang di atas. Sama kayak yang di atas. Kalau 20%. Tapi ini 20%. Lebihnya kan? Oh. Iya. Jadi 120% ya. Kali 80, internalnya coret. Ya. 12 kali 8. Berapa? 80 tambah 16. 96 ya. 96 itu kurang dari 99 ya. Jadi jawabannya C. Ada yang kurang jelas? Nggak ada ya. Oke, bisa kita lanjut? Lanjut ya. Manakah yang senilai dengan bentuk X plus 2 ditambah X min 1 ditambah X min 2 per X min 1 ya. Ada yang baru masuk. Dijumlahkan lalu di penjumlahan dengan penyebut yang berbeda, berarti harus disamakan penyebut ya.
Ada yang dapat? Samakan penyebutnya ya. Penyebutnya dikalikan ya. X min 1 kali X plus 1 jadi? X kuadrat. X kuadrat min 1 ya. Min 1. Yang E bukan? Yang ini? Yep. Ini kali silang ya. Jadi kan X plus 1 kali X plus 2 ya. Ditambah ini. X min 1, X min 2. Oke, di sebelah kiri ada X kali X, di sebelah kanan juga ada X kali X. Berarti 2X kuadrat ya. X kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, suku tengahnya, ini kan min 1 kali, dijumlahkan ya, min 2 tambah 1, min 1. Di ini plus 2 ya. Min 1 kali min 2, plus 2 dikurang 1. Jadi plus, ini benar ya? Min 2, ini min 2 ya. Ini min 2, ini plus 2, jadi habis tengahnya ya. Tinggal konstantanya. 1 kali min 2, itu min 2. Lalu, ini, kok plus 2 jadi habis? Ada yang salah? Ini plus 1, ini plus 1 plus 2 ya, sorry. Plus 1 kali plus 2 ya. Jadi plus 2 tambah 2 jadi plus 4 ya. Dibagi X kuadrat min 1. Ini sama-sama kelipatan 2. 2-nya kita keluarkan ya. X kuadrat plus 2. Di bawahnya penyebutnya X kuadrat min 1 ya. Jadi jawaban yang benar adalah E. Ada yang kurang jelas? Ini tadi suku tengahnya 1 tambah 2, 3 ya. Min 1, min 2, min 3 ya. Jadi bisa dihilangkan eliminasi ya. Ada yang tanya? Cukup jelas, Vi? Jelas, Pak. Novanovi jarang komentarin Novanovi. Oke, lanjut ya. Lanjut? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Bilangan berapakah yang cocok untuk huruf X? Yang ini. Ya, silakan. Ada yang dapat? Dua. Gimana caranya 2? 12 tambah 7 dikurang 4 kali 3. Dikurang 4 kali 3. Ya, ini kan hasilnya 7 ya. Ada angka 7 nih ya. Sisanya 12 sama 12. Betul ya? 12 tambah 7. Terus ini dikali ya. Dikali kan 12. 12 dikurangi 12 aja habis ya. Tinggal tambah 7. Jadi yang ini 4 kali 7, 28 ya. Kalau ditambah ini 30, ini 28. Kita kurangi jadi 2 ya. Jawabannya D. Ada yang kurang jelas?
Jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, lanjut kita. Berikutnya. Bilangan berapakah yang cocok untuk huruf X? Untuk huruf X. Ya. Kalau kita jumlahkan 6, 9, 20, 35 ya. Gimana? Hasilnya 42. 42. Ya, caranya gimana? Caranya Hmm. yang 12 kali 6 kali 9 6 kali 9 dikurangin sama 20 tambah 34. kurang 20. Ini jadi 34. Ya. Terus ini berarti dikali ya. 12 kali 6 dikurang 30. 12 kali 6 itu 72. Kita kurangi dengan 30 ya. Jadi hasilnya 42. Ya, C. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Mana? Enggak. Lanjut kita. Ada bilangan 5, 7, 4, 16, 21. X 105, 113. Pasangan nilai X dan Y yang paling tepat adalah 5, 7, 4, 16, 21, X 105, 113, Y. Angkanya naik turun, ya. Lalu di akhir-akhir ada angka yang cukup besar. Apa? Yang? Ada apa nih Bu Irma nih? Udah berapa muridnya Pak Jaya? Oh iya, udah 9. Ya, ada yang dapat? Ada berapa bilangan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang A. A, gimana caranya? Tambah 2 kurang 3 kali 4 tambah 5 kurang 5. Hah? Ini angka berlanjut ya? ya 5, 6, Iya, 7, 8, 9. Operasinya apa? tambah kurang Tambah kali. kurang kali. Tambah kurang kali. Kali. Tambah kurang kali. Tambah kurang gitu. Iya. Berarti X 21 kurang 6. Jadi 15 ya. 15. Yang berikutnya 113 kurang 9. Jadi 104 ya. Ya. Nah, Ya. jawabannya A. Kalau kita nggak teliti salah di pengoperasian, ini ada 1017 ya. Kalau 113 dikali 9 dapatnya 117. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ya. Kalau angkanya banyak ya. Yang sering kan cuma 7 angka ya. Ini ada 2 angka tapi yang ditanya 2 variabel ya. Kalau 7 angka atau kadang banyak, dia biasanya periodenya agak banyak. Selain yang proses yang gini, operasi ya, angka berurutan. Tinggal cari operasi perhitungannya aja ya. Oke. Ada yang tanya? Aman, Pak. Aman. Lanjut. Di antara bilangan di atas, bilangan manakah yang tidak sesuai dengan pola yang berlaku?
Yang tidak sesuai dengan pola yang mana ya? Ya, ada yang udah dapat? Ini bilangannya makin lama makin besar ya. Tapi kenaikannya nggak sama. Yang 10 kan. Yang 10, gimana caranya dapatnya? Soalnya yang lainnya naik, dia turun sendiri. Jadi mana turun? Gimana sih? Kok turun? Nggak jadi. Naik semua nih. Polanya harusnya tambah 2, tambah 3, tambah 3, tambah 2, tambah 3, tambah 3. Tambah 2, tambah 3. Itu tambah 2. Tambah 2. Tambah 3. Tambah 3. Tambah? Tambah 3. 3. Tambah 3. Ini tambah? Ini tambah 2 tuh yang 10 ke 12. Nah, jadi yang salah yang mana? Yang 10 ke 12 tambah 2, Pak. Harusnya tambah? Enggak, maksudnya yang 10 tambah 12 itu tambah 2. Ini 2. Nah, yang 10 tuh harusnya 3. Jadi 2 tambah 3 tambah 3, terus 2 tambah 3 tambah 3. Jadi ini harusnya berapa? Harusnya 11. Pokoknya harusnya tambah 3 aja. Kalau 11 terus ke 12 jadi ngaco. Kalau misalnya ini harus 11. 11 ke 12 tambah 1 dong ntar. Iya nggak? Iya, Di. Ayo. 12 berarti. 12-nya harusnya berapa? Harusnya 13. Iya, harusnya 13. Kan kalau di sini jadi tambah 3, ya harusnya 13. Nah, begitu 13 ke 15 jadi tambah 2. Ya nggak? Oh, iya. Jadi polanya pola 2, tambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 3. Ini harusnya jadi tambah 2 nih kan? Tambah 3, tambah 2. Jadi yang salah, yang bilangan 12 ini nih. Paham nggak? Iya. Tapi tadi udah hampir ketemu, cuman teliti di situ ya. Gitu. Tadi kalau kamu bilang jadi 11, memang jadi tambah 3, tapi 11 ke 12 tambah 1. Sendiri dia kan nggak ada yang sama tambah satunya kan? Oke? Ada yang tanya? Iya. Bentuk soal ini masih jarang ya. Oke, lanjut. Jika P adalah himpunan bangun belah ketupat dan Q himpunan persegi panjang, maka P lambang U artinya apa? Gabungan, irisan. Irisan ya. Jadi P irisan Q adalah bangun apa? Ya. Irisan belah ketupat dan persegi panjang, bangun apa? Yang merupakan belah ketupat dan sekaligus merupakan persegi panjang. Segi 4. Segi 4 mah bisa begini nih. Nah, ini segi 4 juga nih. Jajar genjang? Jajar genjang apakah merupakan belah ketupat? Ini merupakan belah ketupat enggak? Enggak. Enggak. Juga bukan persegi panjang. Persegi. Iya, betul. Ya, persegi. Persegi merupakan belah ketupat. Persegi juga merupakan persegi panjang. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak.
Ya. Lanjut ya. Dari 60 karyawan, PT RBD, ex-karyawan adalah wanita. Jika 2/3 dari sisanya sudah menikah, berapa banyak karyawan laki-laki yang belum menikah di PT RBD tersebut? Ayo. Kalau 60-nya wanita, berarti yang laki-lakinya berapa? No. Halo? Hah? 0. Kok 0? Kan karyawannya 60. Karyawan 60. X-nya wanita. Berarti laki-lakinya? 60 min X. Nah iya. 60 min X. Ini laki-laki ya. Iya nggak? 2/3-nya udah menikah kan? Berarti yang belum menikah berapa? 1/3. Ya, laki-laki yang menikah. Menikah, jadi tinggal 1/3. 1/3 dikali 60 min X. Kan gitu, sederhana aja nih. Hah? Jadi jawabannya yang? Hmm, 20 Yang E. Iya. min X per 3. 60 bagi 3, 20. Ya. Terus 1/3 dikali X, jadi X per 3 deh. Sederhana. Kok kenapa bingung? Bingungnya di mana nih nomor ini? Aman nggak? Aman ya? Oke, lanjut. Jika X tambah Y kuadrat sama dengan 49 dan X min Y kuadrat sama dengan 29, berapakah nilai dari XY? Idenya gimana? X tambah Y itu 7. X tambah Y itu 7, lalu? Ingat, kalau A kuadrat misalnya sama dengan 4, A itu bisa plus minus 2 ya. Beda kalau akar dari 4. Kalau akar dari 4 itu pasti 2. Ayo, ada yang punya ide lain? X tambah Y kuadrat. X kurang Y kuadrat. Nanti kamu bingung kalau diakarin 29 tuh akarnya berapa? Padahal jawabannya dalam bentuk bilangan bulat. X tambah Y kuadrat kalau diuraikan jadi apa? X kuadrat ditambah Tambah 2 kuadrat. XY tambah Y Y kuadrat itu 49 ya. Kalau ini yang bedanya di tanda dong. beda tanda yang di mana? Di suku yang mana? Di tengah. Suku tengah ya, min 2 XY. Yang ditanya kan cuma XY kan? Berarti yang kuadrat-kuadrat kita hilangkan. Gimana cara mengeliminasinya? Kurang. Ini habis ya. Ini habis. Kalau dikurang tengahnya jadi apa? Jadi 4 XY. Ya, 4 XY. Ruas kanan jadi apa? 20. Berarti XY-nya sama dengan 5. 5. Ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Iya. Ada yang tanya? Enggak. Nggak ada. Lanjut kita. Harga mutlak dari 3P min 5 sama dengan 10. Harga mutlak P plus 2 sama dengan 7. Berarti nilai P-nya mana? Ya. Nilai P-nya berapa? Harus memenuhi kedua persamaan ini ya.
Kalau harga mutlak 3P min 5 sama P-nya dengan 10. 5 bukan, Pak? P-nya 5. Mantap, Iya. gimana caranya tuh? Lihat yang P tambah 2 sama dengan 7. Ini. Nah. Iya, kalau dimasukin min 5 jadi min 3 ya. Ya nggak, harga mutlak 3 ya. Betul nggak? Iya. Itu cara praktisnya sebenarnya dilihat aja ya. Cara praktisnya. Kalau dimasukin min 5 ini jadi 3 ya, harga mutlaknya ntar. Kita kalau pakai dikerjain diurai ya. Harga mutlak kan nilainya plus atau min ya. 3P min 5 kalau sama dengan 10 berarti bisa 10 atau min 10 ya. Ya enggak, ini kalau cara ngurai, cara panjang ya. Min 5 pindah ruas jadi plus 5, ya kan? Jadi P-nya, ini kan koefisien 3, berarti per 3 ya. 10 ditambah 5, jadi 15. 15 dibagi 3, 5. Ya. Ini juga sama dengan cara yang sama, berarti P-nya, ini 3 ya. Min 10, min 5-nya pindah ruas. Jadi plus 5. Min 10 tambah 5. 5. Min 5. Min 5 ya. Nah, untuk yang sebelah kanan, P tambah 2-nya sama dengan 7. Berarti ada dua kemungkinan. P2-nya bisa 7. P tambah 2-nya bisa min 7. Ya. Berarti yang di sebelah atas, P-nya 7 dikurang 2. Jadi 5 ya. Kalau yang kanan, yang bawah, P sama dengan min 7 dikurang 2. Min 9 ya. 9. Nah, yang memenuhi dari persamaan 1 dan 2, yang ini aja ya. Jadi jawabannya yang E. Ada yang kurang jelas? Jelas. Ya, dengan dilihat aja juga bisa tadi ya. Oke, ada yang nyalin? Lanjut kita. Lanjut ya. Perhatikan gambar. Jika panjang AB sama dengan 2, maka panjang AD adalah AB-nya 2. Langkah pertama gimana? Langkah pertama, bagaimana nih duanya segitiga siku-siku ya. Jumlah sudut dalam segitiga berapa derajat? 180. 180 udah ada siku-siku. Berarti sisanya berapa derajat? 90. 90. Ini ada X dan 2X ya. X tambah 2X-nya 90. Berarti X-nya berapa? 3. Ini kan 3X ya. 3X 90. Berarti 90. X-nya sama dengan 30 ya. X-nya 30 derajat. Berarti ini 30 derajat. Yang 2X itu berapa derajat? 60. 60 derajat ya. AC berarti berapa AC? Ini berarti 60 ya. AC berarti berapa? 1. 1. Sip. Kan sin 30. Sin 30 tuh depan bagi miring ya. 1/2 sin 30. Kalau sin 30 adalah depan per miring ya. Depan per miring. Kalau miringnya 2, depannya 1 ya. Karena sin 30 setengah. Yang ditanya tuh AD. Ini berapa? Akar 3/2. Ini 60, ini 30 ya. Pakai apa cara nyarinya? Kamu bisa pakai perbandingan sisi, bisa pakai trigonometri. Mana yang enak ya? Kalau pakai yang sudut ini ya, yang sudut 30. Yang AD kan di sisi samping. Kalau samping sama miring tuh apa? Sin cos tangan? Samping miring pakai cos ya. Cos 30. Sampingnya ini yang ditanya AD kan? AD per miring ya.
AD per miring. Miringnya 1, ya kan? Akar 3. Yuk, berarti AD sama dengan cos 30. AD sama dengan cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Yuk, setengah akar 3 ya. Iya. Atau akar 3 per 2. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ada yang tanya? Enggak. Oke, lanjut ya. Di ruang olahraga terdapat rak yang berisi 15 bola basket dan 15 bola voli. Ini ada bola basket, ada bola voli ya. Masing-masing 15. Setelah Ami mengambil 6 bola basket dan 5 bola voli, diambil 6 bola basket, 5 bola voli, ya. Jadi sisanya berapa tuh? 9 basket, 9 10 bola voli ya. Nah, Ami mengambil 8 bola lagi. Jadi diambil lagi 8 bola. Sehingga dalam rak tersisa bola voli yang jumlahnya lebih banyak dari bola basket. Jadi voli lebih banyak dari basket ya. Berapakah banyaknya bola voli maksimum yang bisa terambil oleh si Ami? Gimana caranya? Jadi diambil lagi 8 bola lagi ya. Tapi 8 bolanya jumlah bola basket dan bola voli ya. Gimana? Cara ngerjainnya gimana nih? Sehingga ntar setelah diambil 8 bola voli itu ya, kondisinya bola voli lebih banyak dibanding bola basket. Logika berpikirnya, ini misalnya kita ambil ya. Ini ada sisa. Sisa bola basket, bola voli ya. Kalau jumlah 8, misalnya 1 basket, 7 voli. Ya. Berarti sisa basketnya berapa? 9 kurang 1? 8. 8 ya. 10 kurang 7? 3. Nah, ini kan bola basketnya masih lebih besar ya. Kan harus volinya lebih banyak. Kalau 2-nya bola basket, berarti ini volinya berapa? Kan yang diambil 8 bola. Tuh, ya. 6. Iya. Berarti ini 6 kan? Nah, 8 dikurang 2. Ini kan, 8, ini 1 ya? Kan, ya nggak? 9, ini 7 ya? Terus di sininya 10 kurang 6, 4 ya? Ya nggak? Ini naik lagi, ini turun, ini turun, ini naik, ya kan? Bola basketnya naik 1, volinya turun 1, ya. Sisanya si basket nambah, si volinya naik. Nah, ini udah kondisi bola voli lebih besar kan dibanding bola basket ya. Ya nggak? Ya. Jadi berapa banyak bola voli maksimum diambil? 4. Ya, 4 ya. Ada yang kurang jelas? Berarti harus nyoba-nyoba, Pak ya? Di sini aja bisa kelihatan kalau misalnya itu ya. Kan pada saat volinya lebih besar, dia berapa gitu ambilnya. Cuma sedikit kan yang dihitung ya. Ya nggak? Oh, iya. Oke, ada yang tanya lagi? Lanjut. Jika 3 ekor kucing membutuhkan waktu 10 menit untuk menghabiskan 3 ekor ikan, berapa menit itu bacanya apa tuh? Berapa menit yang dibutuhkan 100 ekor kucing untuk menghabiskan 100 ekor ikan? Ya, ada kucing, ada waktu, ada ikan. Sama 3 ekor kucing 10 menit menghabiskan 3 ikan. Kalau 100 kucing 100 ikan, ini waktunya berapa?
Ayo, gimana cara berpikirnya? Jadi 1 menit kan? 1 menit? Satu kucing 10. Gimana sih? Bentar, Pak. Kalau kucing sama waktu berbanding lurus apa berbanding terbalik? Berbanding lurus. Berbanding lurus, makin banyak kucing, waktunya makin lama juga ya. Ini berbanding lurus. Kalau waktu sama ikan? Sama. Berbanding lurus juga? Iya. Lurus apa enggak? Enggak. Balik ya. Terbalik. Jadi kalau dibikin persamaannya 3 kali 10 gitu kalau mau bikin persamaan. 3 kali 10, ini kan kali silang nih. Ya. 100 sama dengan 100 kali, misalnya ini apa? X deh misalnya ya. 100 dikali X dikali 3. Ya. Ruas kiri ada 103 coret. Jadi X-nya sama dengan? 10. Gitu aja ya. Ada yang tanya? Iya, kalau ada 3 perbandingan, kamu lihat perbandingan lurus apa terbalik gitu ya. Bikin persamaan ruas kiri dan kanan gitu dengan 2 kondisi tadi. Ada yang tanya? Enggak. Oke, lanjut ya. Perhatikan gambar ini diagram Venn. Pada gambar di atas, daerah yang diarsir memenuhi operasi apa? Lihat yang diarsir ada dalam kurva mana? A sama B. A sama B. Yang pasti kan ada tiga himpunan tuh, ada A, B, C ya. Yang pasti yang diarsir ada di kurva mana? Jawabannya D bukan? Iya, jawabannya C. C. A gabung C. A gabung C kan ini ya. Diiris dengan B gabung C. Salah. Harusnya ini masuk dong. Ini kalau mau nih. Nih. Kalau irisan. Oh, berarti dikurang. D. Dia mah irisan ini. Ini kurang. A irisan C. Cuma yang ini. Ya. Tanpa A irisan B. A irisan B yang ini. Ini nggak masuk kalau yang D. Ini kemana ini? Yang A. Tebak terus, Gi. Ini yang di arsir itu ada dalam lingkaran C kan? Ya nggak? Ada dalam C, ya. Nah, yang ada dalam C terus diiris sama mana nih? Kan tanpa ini nih, ya kan? Tanpa yang tengah kan? C, tapi tanpa yang tengah. Yang tengah itu kan A irisan B kan? Ya nggak? Iya. Jadi tanpa A irisan B. Jadi A irisan B. Ini boleh begini, C dikurangi A irisan B boleh. Atau juga C diiris tapi di luarnya ini ya. Di luarnya A irisan B. Oh, yang E. Itu. Iya. Gitu, Ya, tebakannya salah semua, Gi. Iya, nggak apa-apa, ntar makin lama makin terlatih kita. Ada yang tanya? Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ya, lanjut. Rio harus menyelesaikan membaca buku dalam 4 hari. Hari pertama Rio membaca sepertiganya. Hari kedua dia baca 1/4-nya. Hari ketiga 1/5-nya. Jika Rio menyelesaikan membaca buku pada hari keempat, sebanyak 13 halaman. Jadi di hari keempat 13 halaman ya. Berapa banyak halaman bukunya? Oke, logika berpikirnya gimana? Tambahin aja. Kenapa? Misalnya banyak halaman X deh. Oke, ada yang dapat cara berpikirnya? Hari pertama 1/3. Hari kedua 1/4 ya. Hari ketiga 1/5. Hari keempat 13 halaman. Ini totalnya X. Berapa X-nya?
Oke, ini kan 3 pecahan penyebut berbeda. KPK-nya berapa? KPK-nya 60, 60 ya. 60 bagi 3, 20. 20. 60 bagi 4, 15 ya. 60 bagi 5, 12. 12, 13. 25 tambah 35. 60 deh. Ya nggak? Berarti X 60 ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Enggak. Lanjut. Dalam sebuah kotak terdapat bola merah, bola kuning, dan bola hijau. Dari kotak tersebut diambil sebuah bola. Peluang terambil bola merah 3 kali peluang terambilnya bola kuning. Jadi si peluang merah itu 3 kali peluang kuning ya. Peluang kuning. Jika banyak bola seluruhnya 20, manakah pernyataan yang benar? Dan banyaknya bola hijau, pernyataan banyaknya bola hijau yang mungkin. Nyatanya banyaknya bola hijau yang mungkin ya. Ayo. Salah tadi keluar masuk lagi. Iya. Ada seluruhnya 20. Peluang merah 3 kali dari peluang kuning. Anggapnya dulu kuning 1. Ya. Kalau peluang kuning 1, merahnya berarti berapa? 3. Berarti hijaunya berapa? Totalnya kan 20. 16. Ya, 16. Kuning 2, merahnya? Merahnya 6. Kuningnya? Hijaunya, sorry. 13. 12. 12, Mbak. Oh. Kuning 3, merahnya berapa? 9. 9. Hijaunya? 8. 8. Kalau kuningnya 4, merahnya? Merahnya 12. Kali 3, 12. Ini? Hijaunya? 4. Ya, ini kan 16 ya. 20 kurang 16, 4. Bisa nggak merahnya 5? Enggak, kebanyakan. Kebanyakan ya. 5, 15, 20, hijaunya nggak ada ntar ya. Jadi hijau yang mungkin adalah, pertama kan 16. 12. Ini bisa ya. 16 sama 12 8. nggak ada. 8. Jadi jawabannya adalah 13. 13. B ya. Ada yang kurang jelas? Ya, ada yang tanya? Nggak ada? Oke, lanjut. Jika harga mutlak Y kecil dari 1 dan Y tidak sama dengan 0, maka pernyataan di bawah ini yang selalu benar? Gimana? Gimana cara ngerjainnya nih? Yang selalu benar. Gimana? Logika berpikirnya? Kita misalin aja Y-nya setengah, min setengah. Ini kan kurang dari 1 ya. Min setengah aja deh ya. Yang 2 benar. 2 benar. Ya. 1 benar apa salah? Salah. Salah. 1 salah. 1 salah berarti 3 salah ya? Ya. 2 benar emang. Ini seperempat. Apakah lebih kecil dari min 1/8? Salah. Salah ya. Jadi jawabannya adalah yang 4 ya. D. Ada yang kurang jelas? Jelas. Jelas ya. Oke, lanjut. Perhatikan segitiga ini ya. Pada segitiga STU, sudut STU-nya 70. ST sama dengan 4, TU sama dengan 5. Manakah kesimpulan yang benar? Ayo dicoba dulu, dilihat.
Ada yang dapat? Kalau 70 di sudut T, sudut S tambah sudut U-nya berapa? 110. 110, ya. Kalau di sini perbandingan sisi ini 4 sama 5 nih, ya. Dengan aturan sinus, sudut S sama sudut U besaran mana? S. Iya, karena kan sisi di hadapan lebih besar ya. Iya. Berarti sudut S itu lebih besar dari sudut U. Kalau dibagi 2, ya kan sudut S besar dari U. Kan kalau dibagi 2 rata deh. Berapa bagi 2 rata? 5. Bagi 2, 55 ya. Tapi mungkin nggak jadi sudut U-nya 55? Enggak, karena Enggak. S harus lebih gede. Kan nggak rata ya. Kalau 55 sama besar. Ini berarti 1 salah ya. 3 salah. Apakah sudut S-nya lebih besar dari 55? Kita yang ini? Iya. Iya, karena kan kalau dibagi 2, 55 sama. Tapi karena lebih besar berarti pasti sudut 4-nya lebih besar, sudut S-nya lebih besar dari 55 ya. Nah, sudut ke S, apa nih? SU. Apakah 6? Apakah 6? Pakai apa tuh? Pakai aturan kosinus ya? Ya nggak? SU sama dengan, kan SU kuadrat itu ya. Gimana? A kuadrat, 4 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, dikurang 2 kali 4 kali 5. Kali 5 Cos? kali cos Berapa? 70. Cos 70 bulat nggak? Hah? Nggak bulat ya. Itu pasti nggak bakal mungkin bulat nih jawabannya, salah ya. Jadi jawabannya adalah? 4 doang. Ya, 4 aja. Ada yang kurang jelas? Jelas. Ada yang tanya? Enggak. Enggak ya. Oke, lanjut. Pada gambar segitiga di atas, apakah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat? 1. Jika X-nya sama dengan Y. Hah? Berlaku nggak jika X sama dengan Y? Enggak. Cukup nggak? Enggak. Kenapa? Kalau 2. Kenapa? Bisa sih. Yuk. Ayo kalau bisa kenapa? Kalau nggak bisa kenapa? Gimana ya? Nggak tahu, Pak. Kalau X yang untuk yang 1, kalau X Y-nya 45, X sama dengan Y sama dengan 45, berarti sudut lainnya berapa? 90. Kalau berarti ini segitiga sama kaki. Berlaku nggak? Segitiga siku-siku sama kaki. Berarti berlaku ini nggak? Iya, kalau ini cukup. Tapi kalau misalnya X, Y-nya 30 gimana? Nggak bisa. Iya, berarti yang 1 nggak cukup ya? Iya nggak? Ya. Tidak cukup. Yang 2 cukup. Yang 2 cukup. Yang 2 cukup. Iya, ini tadi barusan kita contoh. Jadi jawabannya yang mana? 2 saja. 2 saja, berarti yang B ya? Untuk soal model seperti ini, kalau misalnya 1 nggak cukup, yang pasti salah yang mana? Begitu ngitung 1 nggak cukup ya, 1 nggak cukup, yang pasti salah yang mana? Yang C. A udah pas salah, 1 aja cukup nih. Oh, ya iya. nggak? A udah pasti salah. C, dua-duanya harus cukup. C juga salah. Terus 1 saya cukup, D juga salah. Ya nggak? Iya. Jadi begitu 1 cukup,
1 tidak cukup. A, C, D udah pasti salah. Jadi pilihannya tinggal B sama E aja ya. Oke, itu termasuk trik ya. Oke. Ada yang tanya? Enggak. Enggak, lanjut. Ya, dari tabel di bawah, apakah rata-rata siswa dari 3 kelas tersebut sama dengan 89? Ada tabel kelas ABC, ya. Ada banyaknya siswa. Kok Salwa keluar masuk aja nih? Kenapa ya Salwa? Sinyal ya? Internetnya kali, Pak. Banyak siswanya, ada nilai rata-rata. Yang pertama M-nya 40. Cukup nggak? Yang pertama, kalau M-nya 40. Kebayang nggak nih soal gini? Kan kelas sebut rata-ratanya 89 ya. Kalau M-nya 40, gimana? P-nya belum tahu tuh ya. Ya nggak? P-nya nggak tahu. Harus kedua-duanya nanti. Iya. Ntar bisa P-nya bisa aja 0 ya. Kalau P 0 rata-ratanya pasti kurang dari 9, ya nggak? Kalau misalnya P-nya 0, ini kan rata-ratanya kurang dari 89 pasti. Tapi kalau supaya ini rata-ratanya lebih dari 89, P-nya harus besar sekali. Ya. Kalau mau rata-ratanya di atas 89 misalnya, P-nya harus besar. Seribuan kali 1000 ya. Jadi 1 cukup nggak? Nggak cukup ya. Tak cukup. Yang kedua, nah sekarang kalau P-nya 89. Sekarang kalau P-nya 89. Gimana? Bisa menjawab? Tadi 1 salah. 1 salah. Yang pasti salah apa? A. Ayo. A, C, D. Ya nggak? Kan tadi gitu ya. Jadi tinggal B sama D. Mana yang mungkin? E. Jadi yang kedua nggak cukup. Kalau P-nya 89. P 89 bisa nggak bikin rata-rata aja 89? Nggak mungkin ya. Ini kan lebih rendah nih. Ya? Jawabannya yang E ya? Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Lanjut. Berapakah umur Kiki sekarang? Yang pertama, umur Kiki sekarang tepat 2 kali dari umur dia, berarti umur si Kiki, 8 tahun yang lalu. Umur Kiki sekarang itu tepat 2 kali dari umur si Kiki 8 tahun lalu, berarti K-8 ya. Ini dikali jadi apa? 2K-. 16. 16 ya. K-nya pindah kanan, min 16-nya pindah kiri. Ya. Jadi 16. Ini 2K dikurang K. Berarti bisa ya? Ya nggak? Bisa. Oke nggak? 1 cukup ya? 1 cukup berarti yang pasti salah yang mana? Yang pasti salah. Yang E. Yang E terus sama yang C. yang B. Kan 1 nih tidak cukup nih dibilang. Ya nggak? Ya. Terus yang kedua, pernyataan kedua. Pernyataan kedua gimana? Umur Dian, saudara Kiki, sekarang 3 kali lebih besar si Dian itu
3 kali lebih besar dari umur Kiki 8 tahun yang lalu. 3 kali Kiki dikurang 8. Udah bisa menghitung umur Kiki dari pernyataan kedua? Bisa nggak? Halo, halo? Hah? Di sini bisa ngitung umur Kiki? Gak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini dia nih nggak jelas informasi ini. Hah? Iya. Oh, Iya nggak? Berarti nggak cukup ya? Oke, jadi jawabannya yang A. A ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Lia membeli 3 buah barang A dan 2 buah barang B di toko maju seharga 55.000. Sedangkan apa nih? Ketutup. Aduh. Oh enggak. Sedangkan Doni di toko yang sama membeli 5 buah barang A dan sebuah barang B seharga 68.000. Kita buat persamaan aja ya. Yang pertama 3A ditambah 2B sama dengan 55.500 ya. Lalu yang kedua, 5 barang A ditambah sebuah barang B sama dengan 68.000. Oke. Harga A-nya berapa yaitu P, Q-nya harga barang B. Berarti sederhana diapain? Eliminasi. Eliminasi, ya. Yang kita eliminasi yang mana enaknya? Yang B. Yang B ya. Yang bawah dikali 2 ya. Dikali 2. 2 kali A dikurang 1 kali persamaan yang pertama. Ini 2 dikali 5 berapa? 10. 10 dikurang 3. Ini kan 2 kali persamaan kedua dikurang persamaan 1. Jadi 7 ya. 7A. Yang B-nya udah habis. 2 kali 68 itu berapa? 100? 138. 136. 36. Dikurangi 55.500 ya. Berapa tuh? 80.500 ya. Iya. Betul ya? 80.500. Berarti A-nya adalah 8 dibagi 7, sisa 3 ya. Sisa berapa? 1, sorry. 10 dibagi 7, 1. Sisa 3. 35 dibagi 7, 5 ya. 11.500. A-nya 11.500. Kalau dikali 3, dikali 5 nih. Jadi 57.500 ya. 57.500 tambah berapa jadi 68? 10.500 ya. Oke, berarti A-nya itu 11.500, B-nya 10.500. Ini sama juga P kan? P lebih besar dari Q. Oke, P lebih besar dari Q ya. Jawabannya A. Ada yang kurang jelas? Jelas. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Enggak, Pak. Oke, lanjut ya. Jika X besar 0 atau X positif ya, maka P ini langsung sama-sama diuraiin aja ya. Ini kan yang sebelah kiri apa? X kali X. X kuadrat ya. Kuadrat. Ditambah 2X. 4. Ditambah X tambah 2 gitu kan. Yang sebelah kanan apa? I-nya? X kuadrat ditambah 3 tambah 1. 3X. 4X. 4X ya. Terus 3 kali 1. 3. Iya. Terus yang ini X kuadrat plus 3X. 3X plus 2. Nah, kesimpulannya apa nih? Di sini 4X, ini 3X. Ya enggak? Berarti sini kan X kuadrat plus 3X plus 2. Ini yang sebelah kiri, P. Tapi kelebihannya 4X dikurang X itu X. 3 kurang 2 itu 1 ya. Ini ada penjumlahan ini nih. Ini ada P. Ini ada penambahannya. Kesimpulannya apa? Q lebih besar dari P.
Q lebih besar. Ya, karena X-nya positif. Nah, ini kan pasti positif ya. Ini jadi pasti positif nih. Jadi si Q itu lebih besar dari P ya. Jadi jawabannya yang Ya, B. B ya. Ada yang kurang jelas? Enggak. Jelas, Pak. Jelas. Lanjut. Lanjut. Ya, ada gambar segitiga. Sudut yang diketahui di A ya. Sisi yang diketahui ada AB diketahui, AC diketahui. Apa hubungan P dan Q? P-nya tuh panjang BC yang ini. Ayo, gimana cara ngitung itu? Pakai rumus kos bukan juga. Pakai rumus cos? Ya, boleh. Cos 87 berapa ntar tuh? Cos 87, sudutnya 87 ribet. Ini jadi clue nih, 7 akar 2. Dia dapat 7 akar 2 dari mana tuh? Dia dapat 7 akar 2. Pilih Kalau segitiga siku-siku sama kaki, misalnya ini A, sisi ini berapa? Akar 2. A akar 2. Ini Salwa keluar masuk aja nih. Putus terus. Nah, ini 7 akar 2 nih. 7 akar 2. Berarti si Ki itu akan dapat Ki 7 akar 2 jika sudut di A-nya berapa? 7. Sudut di A-nya berapa derajat, Bos? Nih, kayak gini nih, ya. Ya enggak? Kan ini 7 akar 2, ini 7 kan? Ya enggak? Kalau ini 7, ini 7 akar 2. Dia akan dapat 7 akar 2, nih, si Ki. BC-nya akan dapat 7 akar 2 kalau sudut di A-nya berapa derajat? 90. Iya, ini kan kayak ini, 90. Ya. Jadi kalau sudut di A itu 90 derajat, si BC-nya 7 akar 2. Ya kan? Ya. Tapi kalau sudutnya kurang dari 90, berarti panjang BC-nya pasti? Lebih kecil. Iya, kurang dari 7 akar 2 pasti. Ya. Banyak banget. Iya. Paham nggak? Salwa putus lagi. Salwa kenapa putus nyambung, Salwa? Jadi kesimpulannya apa? Q besar dari P. Ya, Q lebih besar. Yang sebelah sini lebih besar ya. Jadi jawabannya adalah B. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Berikutnya. Jika untuk semua bilangan real didefinisikan P tagar ya. Tagar Q sama dengan P kuadrat per Q. Oke, dicoba. Gampang nih, ayo. P sama dengan Q. P sama dengan Q. Wow, mantap. Iya kan di sini jika P-nya sama dengan min Q ya. Ini saya terus gini deh. P sama dengan Q berarti P tagar Q. Si P-nya diganti sama min Q kan? Ya. Ini P-nya diganti sama min Q. Min Q kuadrat dibagi Q ya. Min kuadrat kan jadi positif kan? Q kuadrat dibagi Q jadi Q ya. Berarti P tagar Q ini dapatnya Q ya kan? Si Q
Q-nya juga Q. Berarti kesimpulannya P sama dengan Q ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Ini 9.25 waktunya selesai ini. Udah habis dibahas. Ada yang tanya? Silakan. Ada yang tanya? Cukup? Apa lanjut bahas soal, Vi? Gi, Ranti? Yang lain deh, tanyain deh. Mall, gimana Mall? Mulai tidur, Pak. Sekarang. Lanjut lagi atau gimana? Anggi, gimana Anggi? Terserah. Ragu-ragu. Udah kamu berarti break aja, ntar kamu istirahat buat ke jam materi yang sesi berikutnya ya. Asik. Asik. Kalau ada yang ditanyain disampaikan di grup aja. Ini ada yang chat tadi apa nih? 2 bukan Pak. Oh, lewat sini. Sinova ya. Oke, kalau ada yang disampaikan di grup juga apa-apa ya. Atau tanya ke WA pribadi terus saya bahas di grup boleh. Oke. Saya rasa pertemuan pagi ini cukup. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Pagi, Pak.